Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pecinta dak dimanapun berada, tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sampai saat ini pecinta dak masih setia bersama kami dak channel di sini. Tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga kami doakan kepada seluruh pecinta dak semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan segala rezekinya. Malam ini kami di sini akan berpodcast tentang tragedi kematian Vina Cirebon, yang mana berita ini sekarang tengah booming-boomingnya. Dan di sini kami didampingi oleh kakek dan juga abang Rian. Untuk menambah semangat kami tim dak di sini, tidak lupa kami mohon untuk terus like, komen, dan share. Nah, untuk menurut kakek itu kejadian itu gimana, kek? Itu sampai sekarang diviralkan, sampai booming, sampai dibikin film itu, kek. Oke, jadi terima kasih kepada Bang Duri dan Bang Rian dan untuk seluruh pecinta film berada. Ya, sebenarnya itu kematiannya Vina Cirebon ini sebenarnya seperti sudah terjadi ya di daerah lain ya, baik pun di daerah kita ya, Pulau Bangka ataupun daerah lain ya. Mungkin dengan kejadian yang sama ya, kek? Iya, jadi kemungkinan ya sama, kejadian sama. Cuma kebetulan dengan kejadian Vina Cirebon ini karena dibuatlah jadi satu film, itu yang membuatkan jadi viral lah, jadi booming ya, sampai orang bertanya sampai terjadinya pembunuhan. Nah, ini pembunuhan Vina ini sebenarnya ini kan untuk persangka dari kepolisian itu kan dan pelaku itu kan itu mengatakan kecelakaan murni Untuk mengalihkan yang tadi, kek, ya? Iya, kecelakaan murni. Di mana itu kan yang melaporkan datang ke rumah keluarga Vina ya, keluarga Vina ya, almarhum Vina ini. Itu kan salah satu dari 11 orang yang membunuh itu Pelaku ya, kek, ya? pelaku. Dia datang, itu kejadian itu 2016 bulan Agustus, itu malam minggu ya. Itu datang itu mengatakan bahwa si Vina ini mendapat kecelakaan, menabrakkan trotoar dan tiang listrik. Akhirnya pergilah keluarganya datang, orang tuanya datang ke rumah sakit. Dia memang Vina itu ternyata memang udah meninggal. Begitu diperiksa ya di kepalanya ini di tempurung kepala ini seperti lemah ya. Kita kan keras sekarang ini ya, mengguri ya, kemudian Memar gitu, ya? bukan memar, apa namanya? Kayak apa tuh? Kayak apa kita megang apa? Udah balon ya. Udah lemah. Nah, balon itu lemah gitu ya, tapi nggak pecah ya. Ini itu seperti kan ada kayak benda tumpul ya, kayak balok ataupun kayu ataupun besi atau apa ya. Jadi pukul ya, dan tangan-tangannya pada hancur semua, remuk tulang-tulangnya, kaki. Nah, akhirnya sebelum tadi untuk penjelasan gimana ada, ini kita ulas sedikit. Jadi waktu orang tuanya ini merasa aneh ya, merasa aneh itu akhirnya mereka melihat ke TKP. Orang tuanya ini melihat ke TKP, ke tempat kejadian itu, dilihatnya trotoar utuh, nggak ada lecet, dan tiang listrik juga. Dan kendaraan juga nggak. Dia pergi juga, dia melihat kendaraannya, ternyata kendaraan itu sama sekali nggak ada yang pecah, nggak ada apa-apa itu. Malah yang lecet itu juga lecet sedikit ya, mungkin lecetnya terjatuh atau mungkin benturan atau apa ya, itu pun nggak bentuk parah ya. Mungkin membuat kecurigaan bagi keluarganya, kek. Mungkin ya, kemungkinan itu pihak keluarga almarhumah Vina Cirebon ini masa bukan masa apa namanya? Ada yang janggal. Ada kejanggalan dengan kematiannya anaknya nih, kematian ada kejanggalan, kurang puas. Ya, kurang puas. Tapi karena sudah dipikirkan dari kepolisian ataupun berita itu mengatakan memang dia kecelakaan. Ini kecelakaan ya. Jadi mereka kurang puas ya. Itu hari pertama ya. Ya mungkin mereka berdoa yang mungkin dia bermunajat ke Allah supaya Allah memberikan petunjuk yang kebenaran ya. Karena kalau kebenaran itu akan menghancurkan suatu kebatilan ya. Jadi berdoa tanpa sadar pada hari ketiga itu ya,
yaitu sekitar jam 1 lewat ya, jam 1 malam itu lewat itu si temannya itu kesurupan. Jadi kesurupan itu suara Pina, nangis Pina. Suara Pirna. Ya, bukan mirip, ya suara Pina, itu bukan mirip suara Pina. Jadi suara Pina. Akhirnya dipanggil lah orang tua tadi dengan temannya itu di rumah si temannya Pina tadi ya, yang kesurupan itu temannya Pina itu ke orang tuanya itu. Akhirnya ditanya lah, ternyata memang sebenarnya bukan kecelakaan murni, ternyata pembunuhan ya, dibunuh ya Pina ya, dibunuh secara keji ya. Teman yang kerasukan itu tadi ya, kayak yang ngasih tahu ya bahwa si Pina ini dibunuh ya kayak. Iya, kerasukan kau temannya kan. Iya, tapi dia kerasukan itu dengan suara Pina ya, suara Pina ya. Dan kalau maaf nih kayak sebelumnya ya, kalau saya mau tanya tentang kesurupan Pina itu sebenarnya itu dari sebangsa apa istilahnya kayak? Apa itu sebangsa jin ataupun malaikat istilahnya kayak? Nah inilah yang untuk sahabat Dak pencetak game berada. Di sini Dak akan mengupaskan, sesungguhnya akan mengupaskan dengan secara goibnya, yang memberitahukan bahwa itu bukan kecelakaan, itu adalah pembunuhan ya, pembunuhan. Nah jadi gini, itu setiap manusia itu dilahirkan di dunia itu, sebelum dilahirkan itu serentak itu adalah dari keikutsertanya jin korin. Nah jin korin ini pengertian bahasa Arabnya dia menyertakan dan mengikut. Jadi setiap manusia di dunia ini dilahirkan jin korinnya masing-masing sudah punya, ada yang mendampingi kita ya. Jadi dari sebangsa jin ini ada sisi baik dan dari sisi positif dan sisi negatifnya juga kayak ya. Sebenarnya itu ya juga kadang kerjaannya cuma menfitnah ya kayak. Ya. Dan itu sebenarnya dari perbuatan semasa yang mendampingi jin korin itu, yang mendampingi jin korin itu sebenarnya tuh. Kenapa perbuatannya? Kalau dia perbuatannya baik. Kenapa ya? Mungkin Bang Uri, Bang kalian ya. Karena doa dari keluarganya itu ya, dengan keluarga itu minta petunjuk dari Allah, minta supaya dijabahkan Allah, ternyata akhirnya melalui jin korin tadi mungkin akan membongkarkan satu pembunuhan. Dan Vina sendiri waktu hampir mau kematian itu, mau dibunuh, itu kemungkinan belum ada rasa keikhlasan, penasaran ya. Akhirnya dengan kematiannya tadi ya, tidak ada kekuasaan ya, tidak rela ya dimati dibunuh ya gitu ya. Akhirnya jin korinnya Pina tadi itu memasukkan. Kenapa? Karena perbuatan yang kerasukan itu, kesurupan itu perbuatannya tingkahnya seperti Vina, suaranya, tangisannya, tingkah laku segala macam Pina, itu namanya jin korinnya Pina itu. Jin korin namanya ya. Sampai segala peristiwa itu diceritakan sama dia tuh ya. Oh iya, ya. Jadi ini bukan, jadi kalau kita kembalikan kejadian ini udah di daerah manapun udah ada kejadian seperti ini. Cuma di daerah itu tidak sesanter atau sepiral yang berita kejadian Vina Cirebon ini. Karena Vina Cirebon ini dibuat film ya, dibuat film. Nah, jadi akhirnya itu terbongkarlah pembunuhannya. Ada yang lari dari, bagian lihat berita itu ya, berita itu ada yang lari dari ke Jakarta ya, dari Cirebon ke Jakarta ya. Mungkin sampai saat ini juga masih ada yang belum tertangkap ya? Insya Allah belum tertangkap ya. Kenapa? Kalau yang membunuh itu dia hidupnya tidak akan tenang ya. Pertama yang membunuh itu ya kita doakan ya, yang membunuh itu pertama dia dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan merasa berdosa. Dia lama-lama dia akan menyerahkan diri bila belum tertangkap. Tapi insya Allah tertangkap ya. Jadi hatinya merasa nggak tetap namanya dia membunuh, dia merasa bersalah ya, dan dia bersalah itu ya, dia membunuh itu ya. Nah beda lagi dengan kodam ya. Kalau kodam ini kan artinya kan yang penolong. Kalau kodam ya penolong atau pelindung. Karena kodam ini kalau kita kembali ke kodam ini kan kodim kalau Arab itu, jadi yang melindungi kita atau yang menolong kita. Karena apa niat kita akan memerintahkan
Khodam tadi, tapi tidak semua manusia yang punya khodam. Ini maaf Ustaz, aku potong omongan kakek. Untuk kodam ini biasanya itu didapat dari seperti gimana itu kek? Apa itu dari belajar apa dari meminta itu kek? Oh iya, kalau khodam ini kan luas. Jadi pengertian dari khodam ini luas. Mungkin ada dari turun menurun, dari kakeknya, dari bapaknya, orang tuanya dulu ya. Oh, Bisa iya. menurunkan kepada anak dan cucunya bisa. Dan bisa dua dia mengamalkan seperti ritual-ritual itu bisa. Ya itu ya. Nah, itu jadi apapun yang kadang-kadang di khodam ini dia mengambilkan untuk memerintahkan supaya pengasih, memelet orang, untuk kebal ya. Itu untuk kebal, untuk segala apalah ya yang dipintakan selain dari Allah ya. Memang hukumnya syirik, syirik hukumnya gitu. Sama aja dengan bersekutu istilahnya. Iya, bersekutu. Nah, itu. Nah, jadi kita kembali lagi dengan Pina tadi ya. Jadi itulah Pina itu tadi adalah pemberitahuan tadi itu dari Korin ya, jin Korinnya. Pina itu secara gaib ya. Karena memang kematian itu adalah hakikatnya memang dari takdirkan Allah itu memang pada jam itu, pada tahun itu dan jam itu dan detik itu hakikatnya. Tapi syariatnya kita kembali sebab-sebabnya apa? Karena dibunuh gitu ya. Jadi kayak ini kan udah viral nih kayak, ya udah viral. Jadi almarhumah juga kan udah apa namanya? Ya ini kan udah masukin apa namanya masuk ya, tapi kan ceritanya kan itu kita bahasa Bangka nih bisa jadi menjadi nggak itu kayak? Jadi inilah kalau bahasa itu mencadin itu kan berarti kan sesuatu yang memfitnahkan, memfitnahkan. Yang pernah video kita kemarin itu mencadin ini satu hantu mencadin ini hantu yang minta pertolongan. Ya seperti Kevina ini bahasa Bangka ya, tapi sebenarnya Korean juga, tapi Korean ya, tapi kalau mencadin ya mencadin sesungguhnya ya begini. Bukannya bentuk pocong, kalau pocong mencari di mana pun ada, walaupun daerah mana pun ada, tapi berbentuk pocong. Tapi yang sesungguhnya yang sering datang ke rumah orang ya begini, jadi kayak Pina ini minta tolong karena dia meninggalnya kena penasaran, atau dia tolongnya belum terungkap pembunuhannya atau apa ya, dengan jin Korinnya. Ini dia akan memasuki ragam saudaranya, keluarganya, teman terdekatnya. Jadi kesurupan itu akan timbullah, akan terbongkarlah suatu kejadian itu. Dan aku pernah nonton yang film si Pina ini katanya pas waktu di otopsi yang pas itu temennya Pina itu kerasukan minta lepas behel sama sambungan rambutnya itu kayak walau alam itu kalau yang itu ya walau alam ya itu yang jelas ya, yang jelas itu nggak ada itu ya, nggak ada itu. Yang jelas yang kayak minta dilepas behel itu walau alam ya, karena yang jelas itu dia mati itu dibunuh ya, dia bukan mati karena ada bunuh diri ya, mati dibunuh ya. Jadi itu satu perbuatan yang keji ya, Jadi kalau yang masalah Pina itu keturupan ke teman itu karena minta dilepas behel itu saya nggak pernah dengar gitu ya, karena Pina itu tidak ada hubungannya dengan kematian dengan dia karena dia makai behel atau makai apa ya. Yang jelas Pina ini yang meninggalnya meninggalnya ini karena dibunuh tragis oleh 11 orang, udah dibunuh diperkosa lagi. Alhamdulillah bisa gitu ya, luar biasa ya, emang keji ya. Jadi ceritanya kan tengah heboh nih, viral ya, Bung Yudi dan kakek ya. Intinya kan cerita ini kan tentang asmara ya, tentang asmara lah intinya kan, ada kecemburuan kan, cemburu antara asmara lah. Ya itu kan kalau informasi dari filmnya kita lihat ataupun kita dari keluarganya itu ketemu, tapi sesungguhnya itu ya itu memang karena mungkin ada faktor dendam atau gimana ya dendam itu jelas ya, ataupun memang kalau mungkin pengaruh minuman alkohol ya, itu ya jelas ya. Yang jelas itu memang itu satu perbuatan yang keji ya, itu aja ya gitu. Jadi itu sahabat Dak ya dimanapun berada ya, sekali lagi ya untuk kematian Pina ini ya. Kenapa kematian ini Pina ini terungkap oleh sosoknya yang namanya jin Korin ya, tapi sebenarnya maaf Bang Duri dan kebenaran ini sesungguhnya kebenaran itu milik Allah ya, Allah ya. Cuma kita bisa menyampaikan suatu kita
kita bersharing atau bertukar pikiran ya. Iya. Karena sosoknya jin korit ini, kenapa jin korit ini sosoknya yang mengikut kita semenjak lahir kapan salah ya untuk kita. Ya udah ada kayak. Ya, karena kenapa? Karena kita itulah karena kita mau makan harus ada doanya, kalau kita mau tidur juga harus ada doanya, kita mau kamar mandi ada doanya. Apa sebabnya? Karena nanti begitu kita kalau kita tidak ada doa, akhirnya si jin korin tadi makan makanan kita tadi, makan nasi kita tadi. Nah, kalau kita berdoa, mereka langsung mengerem. Kenapa mereka nanti bilang begini? Ini makanannya manusia. Iya. Karena ada doa. Sudah di Ya, jadi doa kita berdoa ya. Nah, kita mau mandi juga begitu. Ini kamar mandi ini bukan kamar mandi kita, kita bangsa jin tadi baca Quran ya. Ini Kita masuk kamar punya mandi. manusia. Karena ada doa-doanya kita masuk kamar mandi gitu ya, Bang Yuri. Abang lihat. Iya, Pak. Ya, Mungkin udah penjelasannya kayak. udah itu aja. Sebelumnya Jadi apa salahnya kita mengirim doa Al-Fatihah lah. Oh, iya. soal Almarhum Vina. ya untuk Jadi, pimpin mereka ya. Semoga juga untuk kedepannya kan semoga selesai kan masalah ini kan. Iya. Semoga Selesaikan ya. keluarga juga kan udah tenang. Semoga kan. Ya, pihak keluarganya. oke, jadi terima kasih untuk Bang Yuri, Bang Rian. Jadi pertama tindak mengucapkan bela sungkawa ya kepada keluarganya almarhumah Vina Cirebon ya. Semoga keluarganya diberikan kesabaran, Iya. terutama keikhlasan ya, Keikhlasan. karena keikhlasan itu adalah satu pintunya surga. Iya. Karena kalau untuk ikhlasnya memang susah, tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini ya, ini sebagai hikmah bagi kita ya, pelajaran bagi kita yang masih hidup ya. Iya. Pertama makanya kita sering bertakwa ke Allah, sering berzikir ke Allah supaya hati kita jangan ada seperti kayak para pembunuh-pembunuh yang Iya. keji ini ya. Jadi untuk supaya untuk memberikan jalannya kelancaran kepada Vina ya. Karena kembali di ayat Al-Quran itu mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa hul jannati. Kata Allah, hai jiwa yang tenang atau jiwa tenang, ruhnya yang tenang itu kembalilah kepadaku, asal muasal dariku dan kembalilah kepadaku dan jadilah kami dikumpulkan pada orang-orang yang beriman. Gitu ya Bang Ariana. Oke, jadi untuk memperlancarkan sekali lagi jalannya Vina ini dan satu sebelumnya ada terungkapkan segalanya insya Allah akan terungkapkan secepatnya. Mungkin ada yang lain ya. Kita kirimkan Al-Fatihah gitu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa arwahi wa amtimatin qasamatil mu'minah wa fatin khususan illa arwahi Vina Cirebon binti Ulan sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Oke, udah ya. Sudah. Untuk mungkin sekian ya penjelasan dari kita tentang Vina Cirebon tadi ya. Kurang lebihnya kami di sini mohon maaf karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan segala kesalahan itu datang pada diri kami pribadi Dan kita semua ya. Ya. Jadi intinya gini ya Bang Yuri ya. Jadi kematian Vina ini ada yang mengkena faktor gaib juga ya. Gaib ya kayak. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.